Jadi hari ini kita akan belajar tentang zaman antikristus. Apa yang ada di papan tulis ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari ke depan, beberapa minggu ke depan, tentang hal-hal yang akan terjadi di dalam masa antikristus. Oleh karena itu, saudara akan sangat rugi sekali karena selama ini saudara mungkin sudah mendengar tentang antikristus, zaman antikristus, tetapi saudara bingung apa yang dimaksud dengan antikristus. Apa saja yang terjadi di dalam zaman antikristus, kapan dimulainya masa antikristus, dan kapan berakhirnya masa antikristus. Nah, kita akan mempelajarinya ini satu persatu. Nah, Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita sudah masuk dalam materi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kemarin 2 minggu lalu materinya kita sudah menyelesaikan mengenai tentang masa anugerah atau masa kali ini. Nah, apa yang terjadi setelah masa zaman anugerah sekarang ini berakhir? Maka selanjutnya bumi ini akan masuk dalam satu zaman yang biasa orang menyebutnya dengan nama zaman antikristus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang zaman antikristus. Apa yang ada di papan tulis ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan kita pelajari ke depan, beberapa minggu ke depan, tentang hal-hal yang akan terjadi di dalam masa antikristus. Oleh karena itu, saudara akan sangat rugi sekali karena selama ini saudara mungkin sudah mendengar tentang antikristus, zaman antikristus, tetapi saudara bingung apa yang dimaksud dengan antikristus. Apa saja yang terjadi di dalam zaman antikristus, kapan dimulainya masa antikristus, dan kapan berakhirnya masa antikristus. Nah, kita akan mempelajarinya ini satu persatu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan masuk dalam penghantar masa antikristus. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu semuanya ini. Saudara, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Daniel dulu. Kita lihat dulu dalam Daniel pasal 9. Mari kita lihat Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan,
dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, hari ini kita ada dalam zaman anugerah atau dalam masa anugerah. Kapan masa anugerah ini berakhir? Masa anugerah ini akan berakhir pada waktu Yesus datang di angkasa. Ingat, ini beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan berulang-ulang. Tuhan Yesus datang di angkasa. Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi. Dia hanya sampai di angkasa. Kemudian orang-orang percaya, ingat, orang-orang percaya yang mati yang ada di dalam kubur kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, roh dan jiwa mereka, jiwa kita yang ada di sorga, kemudian bersatu kembali dengan tubuh kebangkitan orang-orang percaya. Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Pada waktu orang-orang percaya yang masih hidup, pada waktu kedatangan Yesus di angkasa, orang-orang percaya yang masih hidup, ketika Yesus datang di angkasa, tidak perlu mengalami kematian, tetapi tubuhnya diubahkan menjadi sama dengan tubuh orang yang dibangkitkan. Nah, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Yang terjadi setelah itu, orang-orang percaya yang dibangkitkan dengan orang-orang percaya yang diubahkan terangkat. Sangkakala Allah berbunyi, kemudian terangkat. Setelah terangkat, ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, dan kemudian kita masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengalami pengangkatan? Maka orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengalami pengangkatan, mereka itulah yang akan masuk ke dalam masa antikristus. Jadi masa antikristus terjadi setelah orang-orang percaya terangkat. Biasa istilah ini disebut dengan nama pre-tribulasi. Pre artinya sebelum, tribulasi artinya masa kesusahan besar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya masa antikristus ini biasa disebut dengan nama akhir zaman. Biasa juga disebut dengan nama hari Tuhan. Biasa disebut juga dengan nama hari kesusahan Yakub. Biasa disebut juga dengan masa antikristus. Intinya adalah, saudara, saya menjelaskan bahwa kita orang-orang percaya tidak mengalami masa antikristus. Tidak perlu takut karena memang kita tidak mengalami masa antikristus. Nah, saudara yang terkasih, Alkitab dengan jelas tadi di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu. Kata raja itu, raja yang dimaksudkan di sini adalah antikristus. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, saudara, berulang-ulang dalam Daniel pasal 9, dalam Matius pasal 24, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa masa antikristus hanya berlangsung 7 tahun. Sekali lagi, masa antikristus di bumi hanya berlangsung selama 7 tahun. Masa antikristus 7 tahun ini terbagi dua, sehingga saya membelahnya menjadi dua, 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Sekali lagi, masa antikristus hanya berlangsung 7 tahun. Masa antikristus ini akan terbagi dua, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, saudara, ini bukan kronologisnya, tetapi ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam masa antikristus, baik di 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di 3,5 tahun yang pertama yang akan terjadi adalah akan ada penampakan si antikris mulai kelihatan. Siapa antikris ini? Ke depan kita akan jelaskan, saya akan jelaskan, kita akan belajar secara spesifik. Nah, saudara, nanti tanda-tanda akhir zaman masuk di antikris ini, bahwa bumi ini di dalam Daniel pasal 9, pasal 12 dan sebagainya dikatakan dalam mimpi dan mimpi Nebukadnezar dan mimpi-mimpi yang lainnya mengatakan bahwa nanti
Ya, maksudnya di kitab Daniel ya. Nanti bumi ini akan dikuasai oleh 10 presiden, atau dalam bahasa Alkitab 10 raja. Dari 10 raja ini, 10 presiden ini kemudian mendelegasikan kepada 3 presiden. Pada akhirnya bumi akan dikuasai oleh 3 presiden. Nah, 3 presiden ini mewakili 3 negara. Dari ketiga negara ini, salah satu negara akan muncul satu pemimpin yang bukan dari 3 pemimpin ini. Satu pemimpin ini pada akhirnya akan mengalahkan 3 pemimpin ini. Nah, satu pemimpin yang mengalahkan 3 pemimpin ini, dialah yang kita sebut si Antikristus. Jadi ingat, Antikristus bukan setan. Antikristus adalah manusia. Kemudian seluruh kekuatan setan, seluruh kekuatan iblis akan diberikan, akan didelegasikan kepada Antikris, sehingga nanti Antikris akan menguasai seluruh bumi. Dia akan menguasai sosial, politik, dia akan menguasai ekonomi, dia akan menguasai budaya. Bahkan di dalam kitab Wahyu nanti kita lihat Antikris mampu mengubah waktu. Saudara, akan nampak penampakan Antikris. Kedua, Antikris di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 yang kita baca tadi, nanti kita akan lihat, akan kita pelajari satu persatu bahwa sebentar masa Antikris akan ditandai dengan, dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Israel akan diserang. Israel akan mengalami kekalahan dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Israel pada akhirnya tidak mampu melakukan pembelaan diri. Dan karena Israel tidak mampu melakukan apapun, tidak mampu melakukan pembelaan apapun, pada akhirnya Israel meminta bantuan kepada Antikris sebagai penguasa dunia pada waktu itu. Perhatikan, Daniel pasal 9 ayat 27 berkata begini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian di situ? Yang dimaksudkan dengan perjanjian di situ nanti kita akan kaitkan dengan konteks lainnya, bahwa Israel ketika mengalami kekalahan, terhimpit dari negara-negara lainnya dan tidak berdaya, akhirnya Israel meminta bantuan. Akhirnya terjalinlah kerjasama antara negara Israel dengan Antikris selama 7 tahun. Oke, bisa paham? Setelah perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka disitulah dimulainya masa Antikristus. Amin. Selanjutnya, apa yang terjadi? Perhatikan, tadi kerjasama 10 negara saya sudah jelaskan. Sistem agama baru dan palsu. Nah, di dalam masa Antikris ini, saudara, ada 2 tokoh penting di dalam masa Antikristus. Yang pertama si Antikristus sendiri, yang kedua nabi palsu. Ya, Antikristus akan menguasai di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sementara nabi palsu, dia akan memimpin sebuah agama yang baru. Sama sekali baru. Kalau dibilang agama apa, hari ini belum ada. Karena memang akan diciptakan sebuah agama yang baru dan palsu, dipimpin oleh nabi palsu. Pusat penyembahannya kepada Antikris. Sehingga nanti, sekali lagi, sehingga nanti si nabi palsu akan membuat patung yang besar, akan membuat patung yang besar, dan patung ini akan ada di seluruh dunia. Tapi ada satu patung yang besar, di mana patung ini bisa bergerak, bisa hidup, bisa melakukan aktivitas, di mana nabi palsu punya kuasa yang luar biasa. Nah, perhatikan, seluruh orang-orang di muka bumi dipaksa untuk menyembah kepada patung yang berbentuk patung Antikris ini. Kalau dia sudah menyembah kepada patung itu, maka dia akan dicap, dimatrai, baik di lengan dan di dahinya dengan angka 666 atau 666. Kalau sudah dicap angka 666, baik di lengan dan di dahinya, maka kitab Wahyu mengatakan bahwa dia sudah minum anggur murka Allah, maka namanya tercatat di dalam neraka. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian bait suci akan dibangun kembali.
Salah satu tanda awal daripada masa antikristus adalah bait suci di Israel akan dibangun kembali. Bait suci yang pernah dirobohkan, yang pernah diruntuhkan, akan dibangun lagi. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau di Israel, kemudian pembangunan bait Allah sudah dimulai, dan pembangunan bait Allah dikerjakan kembali sebagai pusat peribadatan orang Yahudi, maka akan nampak dengan jelas bahwa masa antikristus akan dimulai. Hari kiamat akan dimulai. Kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi akan dikembalikan ke tanah Palestina, dan itu sedang berlangsung hari ini. Ingat, kita baru belajar penghantarnya. Minggu-minggu depan dalam khotbah-khotbah ini kita akan belajar secara spesifik lebih detail lagi. Nah, kemudian saudara yang terkasih, akan ada pertobatan dari 144.000 orang dari 12 suku bangsa Israel. Siapakah mereka? Laki-laki yang belum pernah menikah. Mereka bertobat kembali, dan bukan bertobat kembali, mereka bertobat. Siapa yang menyebabkan mereka bertobat? Ingat, perhatikan saudara, perhatikan. Di awal masa antikristus nanti, yang tertinggal di bumi adalah orang-orang yang sudah tidak percaya Yesus, karena mereka tertinggal. Sebab tadi saya katakan, orang-orang percaya Yesus sudah di apa saudara? Yang tidak percaya tertinggal. Nah saudara, di awal masa antikristus, Tuhan mengutus 2 saksi, 2 nabi, Musa dan Elia. Sekali lagi, di awal masa antikristus, Tuhan akan mengutus 2 saksi, 2 nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Untuk apa Tuhan mengutus mereka berdua ke bumi? Untuk kembali mewartakan kabar berita Injil kepada orang-orang yang tidak percaya di bumi pada waktu itu. Kemudian mereka datang di Yerusalem sebagai pusat pemberitaan Injil mereka. Di pemberitaan Injil ini akan ada 144.000 orang bertobat, percaya kepada Yesus. Untuk apa 144 orang ini bertobat? Maka 144.000 orang ini akan menyebar ke seluruh dunia untuk melakukan pemberitaan Injil kembali, sehingga di dalam masa antikristus nanti akan ada kembali orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi mereka hidup di dalam penderitaan karena ancaman daripada antikristus dengan para pasukannya. Anak-anak Tuhan yang percaya akibat pemberitaan ini dipaksa untuk menyembah kepada patung antikristus itu. Kalau mereka tidak mau menyembah, maka kepala mereka dipenggal, mereka dibunuh, mereka akan dihabisi, mereka akan mengalami penderitaan aniaya karena mereka tidak punya cap angka 66 di lengan dan di dahi. Ingat, cap angka 666 pada zaman masa antikristus adalah angka seperti barcode untuk melakukan transaksi ekonomi. Semua transaksi akan ada di lengan dan di dahi. Kalau tidak punya angka di lengan dan di dahi, angka 66 di lengan dan di dahi, maka anak Tuhan tidak bisa melakukan transaksi apapun. Mau beli di toko nggak bisa, karena mau beli harus pakai di-scan. Saudara bisa bayangkan anak Tuhan pada waktu itu tinggal di masa antikristus. Ada ibu punya anak yang sakit, masih bayi, mau masuk rumah sakit, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada barcode, tidak ada cap, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka sangat menderita, mereka kelaparan, karena mereka tidak bisa melakukan transaksi ekonomi. Ujian mereka begitu berat, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang mempertahankan imannya di zaman itu. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, sehingga di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa mereka setelah masa antikristus, orang-orang itu akan dibangkitkan. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, perhatikan. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, ngeri ya, menakutkan sekali. Gak usah takut, karena peristiwa di kitab Wahyu itu tidak terjadi atas kita. Kenapa tidak terjadi atas kita? Karena peristiwa yang mengerikan yang terjadi di dalam masa antikristus adalah di dalam kitab Wahyu, itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam masa antikristus, sementara
kita tidak mengalami itu. Bisa paham? Nah, di dalam masa antikristus itu akan ada dua kemurkaan yang dicurahkan ke bumi. Sekali lagi, di dalam masa antikristus akan ada dua murka yang dicurahkan ke bumi. Pertama, murkanya setan kepada orang-orang tidak percaya yang didelegasikan kepada antikristus. Dan yang kedua, ya tentu antikristus, setan melalui antikristus akan menyiksa orang tidak percaya. Dan murka yang kedua adalah murka Tuhan yang akan dicurahkan ke bumi kepada orang-orang yang tidak percaya, yang lebih memilih untuk mengikuti antikristus. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, ada 3 macam murka yang Tuhan curahkan ke bumi. Pertama, 7 materai. Materai pertama, materai ke-6 itu akan ada penderitaan. Setiap materai dibuka penderitaan, setiap materai buka penderitaan, setiap materai buka penderitaan. Materai yang ke-7 ketika dibuka berisi, perhatikan, berisi 7 sangkakala. Jadi ketika materai yang ke-7 dibuka, isinya 7 sangkakala. Setiap sangkakala ditiup, penderitaan. Setiap sangkakala ditiup, penderitaan. Dan penderitaan itu semakin hari semakin meningkat, semakin menderita. Nanti kita akan lihat satu persatu beberapa minggu ke depan, materai dan sangkakala ini. Kemudian setelah 7 sangkakala berakhir, Tuhan mencurahkan lagi murkanya yang terakhir dengan 7 cawan. Jadi saudara yang terkasih, inilah peristiwa yang terjadi di dalam 3,5 tahun yang pertama, penampakan antikristus, perjanjian 7 tahun antara antikristus dan Israel. Akan ada kerjasama 10 negara, sistem agama baru dan palsu dijalankan, orang Yahudi kembali, bait suci dibangun kembali, kemudian ada pertobatan 144.000 orang, pelayanan 2 saksi yang tadi saya jelaskan, Musa dan Elia, dan materai yang pertama dan ke-6 dibuka. Materai yang pertama dan ke-6 itu masih pemanasan bagi mereka, belum terlalu begitu menyulitkan, karena nanti ketika cawan dan sangkakala dibuka, saudara bisa bayangkan air di seluruh dunia menjadi darah, laut menjadi darah, air-air tawar menjadi darah. Ketika buka keran, bukan air yang jernih yang keluar, darah yang keluar. Matahari itu pada akhirnya semakin mendekati bumi. Jaraknya bukan lagi jauh, tapi semakin mendekati bumi. Saudara bisa bayangkan, sekarang aja matahari masih agak jauh begitu, panasnya bukan main. Ya, keluar saja pakai you can see, baru 1 menit keluar, masuk lagi, buka you can see kita langsung kelihatan garisnya. Hari ini, loh ya, apalagi kalau di masa antikristus nanti, kemudian matahari mendekat ke bumi, lebih panas lagi. Saudara bisa bayangkan nanti dari jurang maut akan keluar belalang ekornya ada seperti kalajengking, dan dia akan memagut orang-orang. Dan ada beberapa bulan orang sangat menderita, orang-orang tidak percaya sangat menderita dari penderitaan yang Tuhan curahkan murkanya, baik materai, baik yang sangkakala dan cawan. Itu mereka begitu menderita sekali, sampai pada zaman masa antikristus. Orang-orang yang tidak percaya ini ingin cari mati, tapi nggak bisa mati. Saya bisa membayangkan pada hari itu orang-orang mungkin karena mau bunuh diri, mereka mungkin gantung diri. Nah, gantung memang tergantung, tersiksa dengan tergantung, tapi tidak mulai menjatuhkan diri dari gedung-gedung tinggi. Harapannya mati, tapi tidak. Itu penderitaan yang terjadi atas mereka. Pijak kepala, sakit memang sakit, tapi tidak mati. Saudara, mana yang saudara mau pilih? Percaya hari ini masuk surga atau tunggu nanti masa antikristus baru percaya? Akan ada hujan es yang beratnya 45 kilo jatuh dari langit, pung. Hujan meteor, api jatuh dari langit, pung, kacau sekali. Kemudian 3,5 tahun yang kedua, kemudian perjanjian 7 tahun itu diputuskan, dibatalkan perjanjian, dan kemudian antikristus akan membuat penderitaan semakin lebih kejam lagi. Karena di awalnya pada waktu perjanjian itu, antikristus muncul seperti juru selamat. Memang dia menampakkan diri seperti seorang juru selamat bagi dunia, yang akan menyelamatkan dunia dari kesulitan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Dan pada akhirnya di 3,5 tahun masa perjanjian itu dibatalkan, dan kemudian penderitaan semakin ditingkatkan oleh antikristus. Kemudian kehancuran agama palsu tadi
Antikristus disembah, tanda binatang angka 666 itu berlaku. Kemudian materai yang tadi saya katakan, nanti sekali lagi saya jelaskan bahwa nanti kerajaan Babel akan didirikan lagi. Babel itu di Irak hari ini akan menjadi pusat perekonomian dunia pada waktu itu. Ya, akan menjadi pusat perekonomian dunia, sehingga di awal pekerjaan Antikristus yang pertama Antikristus lakukan adalah menguasai Babel. Karena dengan menguasai Babel, maka akan menguasai perekonomian dunia. Kemudian yang dilanjutkan, kemudian masa Antikristus akan diakhiri dengan peristiwa besar yang disebut dengan nama Perang Harmagedon. Harmagedon diambil dari dua kata, Har dan Megiddo. Har itu lembah, Megiddo suatu nama. Sebelum peperangan Harmagedon terjadi, saudara yang terkasih, Sungai Efrat, Sungai Tigris yang ada di Irak akan kering. Kemudian pasukan-pasukan antikris akan berkumpul di lembah Megiddo dengan satu tujuan, akan mengadakan perang melawan Yesus dan pasukannya dari sorga. Nah, sebelum perang Harmagedon inilah diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Perhatikan, tadi sebelum masa Antikristus, Yesus datangnya di mana, saudara? Hanya di angkasa. Itu namanya disebut dengan istilah kedatangan Yesus di angkasa. Oke, biasa dalam bahasa teologianya disebut dengan nama rapture. Waktu anak saya Rachel waktu masih kecil, karena dianggap saya pengajar peta zaman, kemudian ketika waktu Rachel kecil kami pergi ke Manado, pergi ke Jakarta, ada yang tanya, namanya siapa Pak? Saya katakan Rachel. Wah, namanya rapture. Maksud saya kasih nama anak kedatangan Yesus di angkasa? Rachel. Oh, Rachel. Saya pikir rapture. Jadi kedatangan di angkasa. Nah, kedatangan Yesus di angkasa, kemudian masa Antikristus terjadi. Masa Antikristus akan diakhiri dengan perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini ditandai dengan kedatangan Yesus dari sorga, turun ke bumi, benar-benar menginjakkan kakinya di bumi, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun yang di Israel ya, bukan yang di Luwuk. Menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah 4. Yesus datang tidak sendirian, tapi Yesus datang disertai didampingi dengan bala tentara sorga, para malaikat. Untuk apa? Untuk perang di lembah Megiddo. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Di dalam perang itu, Yesus mengalahkan seluruh pasukan antikris. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu? Antikris ditangkap, nabi palsu ditangkap, dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam neraka. Itu penghuni pertama neraka, Antikristus dengan nabi palsu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus kepada setan-setan? Setan-setan, Lucifer, dan semua para pengikutnya, Yesus tangkap. Dan kemudian Yesus masukkan mereka ke dalam jurang maut. Dan ditutup selama 1000 tahun. Kemudian apa yang terjadi di bumi? Di bumi mengalami kedamaian selama 1000 tahun. Kenapa damai? Karena provokatornya ada di dalam penjara. Sehingga bumi setelah masa Antikristus akan disebut dengan istilah kerajaan damai 1000 tahun di bumi. Biasa disebut dengan nama kerajaan milenium, 1000 tahun damai di bumi. Ya, tapi sebelum peristiwa milenium terjadi, akan terjadi kebangkitan lagi. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang percaya yang belum dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus di angkasa. Orang-orang yang mati di dalam masa Antikristus, yang dipenggal kepalanya, mereka bangkit. Untuk apa mereka bangkit? Untuk hidup di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang percaya kemudian turun ke bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian akan terjadi kehidupan damai 1000 tahun. Tapi nanti kita akan bahas ini satu persatu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap saudara terus mengikuti pelajaran ini agar saudara memahami, mengetahui tentang materi ini, agar kita tidak kebingungan ketika kita membaca Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sebagai awal kita belajar tentang masa Antikristus ini. Saudara bisa mengikuti besoknya minggu depan, dan saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian ini. Yang akan sangat menarik, kita akan melihat, kita akan mengupas kitab Wahyu.
secara mendetail, secara berseri kita akan belajar kitab Wahyu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chẳng mày dầu nhá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng ở tàu, in nấu nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi. Coi à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bù phá ao tê đọc liền nào, tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài xa tán và bù phá cho mình không hay nào. Như vậy mình đi lúc tàu thằng này bây giờ đi tập xa tán và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tối lầu càng thì phê mà thằng phê mặt bây ăn xây ra cái lò miệng phần bù lây mà ní cho chơi miệng bù phá cháu bù phá ní đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนามาโก
cô tông sai à, tu tông sai à, ta bây cho chơi miễn tê cháo liễu. Bây giờ, tôi quyết thân ý cái này. Thế cho ấy dính tê mà cháu cần bút trái nào, cần mấy nhàng nào. Thế cháu cần mà nế, cho cháu cần bay bài tê, cô cần bay lấy bay cô nên xây giá cái. Bây giờ, bù phá thế cho cháu ăn xuân nào cần nhấu, cái xảy mà cho mày. Qua yêu tiền cha ăn xuân cái nế, mày cô mà nế mình bắt này lại. Bù phá cho sang cần giá, cô mà cái mình dân kia nào. Và ngày tôi này kinh, tôi này cho ngài thai. Bây giờ, in đâu cần và bù phá hô xí tổng xảy cần. Quay mê văn nào, tu pay, tu satani bản lạc càng đấy, thì giờ không năng lâu mà. Bây lâu cần nhà, bù phá, thì la về tụi này, cái nhà, sao mà tổng tới chân, xôi thêm hết tụi này, thế nào? Bây giờ cần cho tổng pay càng, cái nào mà lòng bay. Cái lòng bay à, cho mày phạm lạ. Nhưng mà bù phá càng bù giá, xôi cần lòng mày thái đi vào nè. Bây giờ cần lòng mày phạm, cho bù phá khát tuần mày. Mày bù phạm, mày nó phạm nó, mình xôi. Cần lòng mày phạm, xôi miếu khuyên căn này nào, xôi cho khát tuần mày. Tổng nhà bạn nón, phía bên căn, xung thu phía có bên này nào. Bây giờ, quay cần lòng mình bù phá cháu. Mày dừng bù phá yêu năng lâu này. Cần chú nắm thằng biệt thay à, này cần phá mày. Rồi, cần lâu nhàng nhó lấy ra đi bởi xảy. Hà lại cần chú bay hắn này đi xảy chừng. Bé bài miếu à, bé chói tông xảy à. Là ai tọc liền cho có bắn bê hạt. Thằng biểu gom này cần bù phá bay. Quay á mà giấy cần lão hạt bà lệ hạt. Chú mình này cần năng phá được bài nào. Bù phá và cần lâu tổng lỏng và năm bê căn miêu khung căn này nào. Quay bù phá ní thì nhận chạy hơn nín cần. Như vậy cần lâu mình ấy dính tới mà cháu. Bây giờ tôi cho hỏi y lọc tộc tê Giê-xu nó xây ra cây mà cho phạm cần lâu. Bây giờ ý cái cần lâu cho mày ngày ngủ. Như vậy Giê-xu lâu mà hát khá lỗi cần lâu. Giê-xu với liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní. Ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay. Ông nhà cần lâu sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà tỏ. Bây kiếm Giê-xu bây ní thằng biệt cần lâu thái á. Một khoan chỗ này khăn phá bay và bù phá dấu chính xây. Bọn nhà mình sân nhé sư lâu ní, đi thái á, để cho bà kiếm phây. Bây thì tới phung, mình tới tỏi ní. Bù phá cháu tí bố phây. Rồi bọn nhà cần lâu mới bay kiếm Giê-xu nào. Mình tưởng vòng khao bù phá, vòng khao Giê-xu cao nào. Bay bài phây, bay kiếm phây, cho lòng tí bay dấu hô dấu khăm. Vâng cần lâu kiếm Giê-xu ní, cần lâu thái á, chỗ này khăn tiếng phá bay. Như vậy Giê-xu, chỗ dạy tóng con luôn, với căn theo khá lâu tỏ nào, khăn bay nó thằng bù phá tầng này. Vâng nhà tôi ở sân Giê-xu ní, chỗ này khăn phá bay, và bù phá này dấu chứng xảy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat
artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah.
Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi,
tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi. Segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat, dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada. Oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan
berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang, penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa.
Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.